Pemirsa, jelang masa purna tugas Presiden Joko Widodo memilih untuk berkantor di IKN. Sejumlah proyek strategis dikebut selama Jokowi berkantor di sana seperti bandar udara hingga peresmian hotel pertama. Ya, mengapa kemudian Presiden Joko Widodo memilih untuk berkantor di IKN selama 40 hari sebelum pelantikan Prabowo Gibran? Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami relawan Jokowi, yaitu ada Mas Johannes Joko, kemudian juga ada pakar semiotika, itu ada Pak Acep Iwan Saidi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Tisa, selamat sore Mas Andre dan Pak Acep. Ya, pertama saya ingin menuju ke Mas Johannes dulu. Mengapa Presiden Joko Widodo memilih IKN untuk berkantor selama 40 hari? Dan ada apa dengan angka 40 hari itu? Kalau ditanya ada apa dengan angka, kelihatannya nggak ada lah ya Mbak, nggak ada kaitannya dengan angka dan segala macam. Tetapi kurang lebih kalau kami menangkapnya justru ini adalah satu bentuk cara kerja Bapak Presiden Jokowi, bentuk konsistensi beliau dalam mengawal berbagai program-program strategis nasional. Salah satunya adalah pembangunan ibu kota Nusantara ini. Di akhir masa pemerintahan beliau, ya tentu beliau ingin menunjukkan kepada publik bahwa selama ini kan masih banyak suara-suara publik yang muncul bahwa pembangunan ibu kota negara Nusantara ini tidak berjalan. Kemudian ada suara publik bahwa ibu kota negara Nusantara ini kemungkinan juga akan mandek. Semuanya itu ditepis dengan kehadiran beliau di akhir masa pemerintahan ini dengan berkantor di sana, di mana gedung-gedung khususnya gedung kepresidenan itu sudah jadi, mulai dari gedung Istana Negara, kemudian ada Istana Garuda. Ini salah satu yang mesti dipegang gitu. Yang kedua adalah sama-sama kita ketahui bahwa IKN ini kan simbol dari lompatan bangsa begitu Pak. Simbol dari kemajuan bangsa. Kehadiran Bapak Presiden selama 40 hari ke depan sampai beliau nanti menyelesaikan tugasnya itu adalah bukti komitmen bahwa lompatan ini harus diteruskan gitu. Apa yang sudah dilakukan ini diteruskan baik bukan hanya oleh pemerintahan presiden terpilih berikutnya Pak Prabowo, tetapi ini harus menjadi komitmen bersama bangsa ini. Karena pembangunan ibu kota Nusantara adalah pembangunan ibu kota, pembangunan sebuah kota yang memang disusun, dirancang dengan baik. Dan inilah yang akan menjadi simbol dari kemajuan bangsa kita ke depan, di mana pembangunan kota-kota itu harus direncanakan dan ditata dengan baik sehingga kita bisa memulai melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Itu sih Mbak Tisa dan Mas Andro. Baik Mas Yohanes, kita ke Kang Acep. Ketika Presiden Jokowi di IKN selalu mengatakan dan ingin mendorong transformasi IKN sebagai kota masa depan. Tapi Kang Acep melihatnya 40 hari kehadiran Presiden Jokowi, bukan hanya Presiden saja tapi seluruh menteri kabinetnya juga diajak untuk rapat kabinet di sana. Apa sebenarnya dari perspektif semiotika Kang Acep bisa lihat? Baik, terima kasih Mas Andro. Saya ingin mulai dari pertanyaan, adakah nilai urgensi Pak Jokowi harus berkantor selama 40 hari di IKN ya dalam masa terakhir jabatannya? Secara substansial saya sebenarnya tidak menangkap urgensinya. Kalau hanya mengawal pembangunan, toh itu bisa dilakukan di Jakarta, dan di sana juga sudah ada kepala otorita IKN yang notabene orang yang dipercaya. Dari sisi itu saya tidak menangkap ada urgensi, karena kalau presiden berkantor biasanya di suatu tempat, karena di tempat itu misalnya ada sebuah bencana besar misalnya sehingga harus dikontrol terus, atau di Jakarta misalnya. Di Jakarta sedang sangat darurat keadaannya, seperti tahun 46 itu misalnya pindah ke Yogyakarta, dia berkantor sementara atau berpindah bahkan. Nah, saya tidak menangkap di kedua tempat itu. Yang ada kan di IKN sedang terjadi pembangunan. Apakah kemudian kehadiran presiden di sana itu akan mendrive atau mendorong lebih cepatnya pembangunan itu? Menurut saya bisa dilakukan dengan mekanisme yang lain. Nah, karena saya tidak menangkap itu, maka bagi saya secara semiotik, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah statement atau tindakan semiotis, ya.
bahwa ini adalah sebuah pernyataan skematis, IKN sudah bisa ditempati sebagai sebuah kantor. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Johannes, ini barangkali memang untuk menepis apa yang dikritisi banyak pihak terhadap pembangunan di di IKN selama ini. Jadi Pak Jokowi sedang ingin mengatakan bahwa IKN sudah bisa ditempati sebagai sebuah kantor meskipun hanya untuk sementara, ya, dan kemudian terakhir membawa perangkat pentingnya ke sana. Saya kira itu pernyataan pertama. Jadi secara semiotis Pak Jokowi sedang ingin meningkatkan tanda IKN sebagai ibu kota ini dari Shintain, ya, sesuatu yang diperdebatkan dalam ketegangan pada satu tanda yang legislain bahwa dinyatakan ini loh sudah selesai dalam tanda kutip, ya, saya sudah bisa berkantor di sini, ya. Karena sebenarnya kalau hanya untuk bekerja kan di Jakarta malah lebih ini tentu saja ya lebih efektif, tapi di sana itu memang untuk menyatakan itu yang pertama. Nah, karena itu pula Presiden Jokowi itu bukan hanya membawa perangkat seperti tadi para menteri dan lain-lain, ya, TNI Polri ke sana, tetapi juga membawa influencer menurut saya. Jadi membawa influencer itu kan secara substansial nggak ada kaitan apa-apa gitu, ya. Ini hanya ada kaitannya dengan persoalan bahasa, ya. Persoalan bagaimana citra keselesaian IKN itu telah dinyatakan, setidaknya bahwa ini sudah bisa ditempati sebagai sebuah kantor. Itu adalah menurut saya tindakan dan statement yang sifatnya berlaku ke belakang untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan sejauh ini itu sebenarnya bisa ditepis dengan kehadiran beliau. Meskipun hal itu juga bisa menjadi agak lucu, misalnya ketika juga Presiden tidur tidak nyenyak di sana, ya kan ada beberapa kali di sana, ya, selain yang belakang ini. Jadi sebenarnya kontradiktif ini meskipun kecil menunjukkan bahwa sebetulnya di sana pun ya belum bisa ditempati secara ini pula kan gitu. Tetapi pernyataan ini penting menurut saya harus dilakukan oleh Presiden. Itu setidaknya saya melihat mengapa beliau melakukan ini, dan ini juga dinyatakan ini adalah karya besar pada pemerintahan beliau selama 10 tahun ini, dan ini harus dinyatakan selesai pada zaman saya juga kan gitu. Oleh sebab itu maka ini adalah warisan saya sebagai presiden kepada pemerintahan berikutnya atau kepada rakyat Indonesia secara umum. Jadi ini keberhasilan ini harus dinyatakan secara simbolik, secara semiosis. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah permainan bahasa gitu. Begitu Mas Andro. Oke, baik. Nanti perbincangan akan kita lanjutkan kembali. Kalau dilihat dari urgensinya, menurut Kang Acep nggak ada urgensinya. Tapi kalau dari sisi untuk menunjukkan bahwa IKN ini sudah eksis, IKN ini sudah ada, IKN ini tampaknya berjalan dengan sukses. Bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Johannes? Sesaat lagi kita akan bahas, pemirsa, tetaplah bersama kami.